Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan alinea terakhir halaman 258. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ba'du salihina yatakallafun naum fi ba'dil lail. Ada sebagian orang-orang soleh, orang-orang yang baik hati menghadapi kesulitan untuk tidur. Sering sekali orang yang hatinya baik kok susah tidur ya. Ya. Wa yatahayya'u lahu min ghairi hajatin ilaih, sehingga seolah dia mempersiapkan sesuatu yang sesungguhnya tidak diperlukan. Maksudnya ada sedikit gangguan yang dipikirkan yang sebetulnya enggak dibutuh-butuh juga sih. Ya, saya juga kemarin malam juga mengalami susah tidur. Ya biasa kalau tidur di tempat yang baru, di rumah baru, tidur di hotel tidak senyaman seperti di rumah. Kita tidur di rumah, begitu nempel kepala di bantal langsung mas. Ya begitu kita tidur di rumah orang, ya susah nggak tidur agak lama juga. Memerlukan waktu kadang-kadang 1 jam baru bisa tidur. Seperti itu. Fasu'ila andalika, lalu dia ditanya kenapa kamu susah tidur? Faqala yarra qalbi rabbi, dia katakan bahwa hatiku melihat Tuhanku. Hatiku melihat Tuhanku. Melihat Tuhan itu bukan dengan basar tetapi dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala ini. Sadaqa fi qawlihi, sesuai dengan firman-Nya, di anal manam sadiq, karena tidur yang benar itu wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah. Tidur yang benar ya, mimpi yang benar itu artinya sama dengan wahyu dari Allah. Kanat quwwatu ainihi, kekuatan matanya itu mampu melihat lebih transparan itu finomi, ketika beliau dalam keadaan tidur. Jadi mimpi yang benar itu adalah bagian dari wahyu. Ada di beberapa sumber lain seperempatnya wahyu. Jadi mimpi sendiri ya, itu diyakini oleh banyak umat Islam. Mimpi itu punya arti, dan bahkan mimpi itu menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam peradaban kemanusiaan. Dan orang yang pertama kali sebagai peletak batu pertama ilmu takbir mimpi itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai sekarang ilmu takbir mimpi ini terus bergulir, dan banyak ulama-ulama besar yang menulis tentang takbir mimpi. Termasuk yang paling populer itu Takbir Manam, karangannya Syekh Sirin ya, ulama salihin. Ada Imam As-Sirin, itu tebal bukunya. Saya pernah mencari kitab itu agak susah, tapi alhamdulillah akhirnya saya dapatkan. Nah, takbir mimpi itu dalam kitabnya Ibnu Sirin itu sudah dibuat seperti sistem kamus alfabeta. Umpamanya A dulu bab anak, abu dulu ya, abu apa, abu gosok, abu dapur, abu ini, abu segala macam. Kemudian topi, huruf T, huruf 2-nya O, P, I, topi.
nanti topi, nanti bersatu melihat topi, maknanya apa? Bikin topi, pakai topi, melihat topi, pakai topi jatuh, topi lama, topi baru, topi semua topi itu beda-beda artinya. Mimpi melihat pakai topi, melihat apa namanya orang bikin topi itu beda-beda artinya. Nah, kita cerita dulu pribadi, ini cerita pribadi saya. Di hari terakhir puasa saya 40 hari itu, waktu itu kita hanya makan pisang 40 hari itu, setelah nasi semuanya, hanya rokok yang bisa tinggal, saya ngerokok juga. Nah, malam terakhir itu saya di Talun itu masjid apa namanya Terbon Girang yang dikenal dengan makamnya Mbah Kusangkan di sana. Sekitar jam 1:30 malam saya tidur di pintu masjid, kemit ada sedang ngobrol dengan teman-temannya. Saya dengarkan dengan baik, mata saya melihat jam dinding itu menunjukkan jam 1:30 setengah 2. Antara melihat jam dinding 1:30 dan antara kemit masjid yang sedang ngobrol dengan teman-temannya, datanglah Mbak Kusangkan itu dengan sejumlah menteri-menteri agama di Indonesia. Wahid apa namanya, Kiai Dahlan, Kiai Hasyim, Kiai Munawir Syadzali, siapa lagi itu. Semua menteri agama itu ada bersama-sama ngasih topi. Topinya jelek. Udah dulu tuh ada topi yang dibuat dari kain saten. Kain saten hitam tuh yang bisa digulung dikantongin zaman dulu tuh, masih ingat enggak? Saya bilang, ngapain mbahku ngasih topi buruk begitu? Nggak mau, soalnya yang baru aja gitu. Ya udah, kalau nggak mau ini udah yang baru. Selesai mimpi itu, mereka pergi, saya pun sadar, kemit masjid masih ngobrol, jam masih menunjukkan 1:30, baru berapa menit. Saya tanyakan kepada Kiai Maktum, Babakan Siwaringin, mungkin dengar kan? Maktum lihat aja di kitabnya itulah. Ente kan bisa baca sendiri, dikasih kitabnya Ibnu Sirin itu Takbir Manam. Saya cari di babnya bab Qaf, Olan Suwah. Olan 1 Qaf, Lam, Nun, Wawu, Olan Suwah, Sin, ya marbutah, Olan Suwah. Tapi setelah saya baca, mendapat topi lama, artinya perjalanan Anda sifatnya hanya meneruskan jasa orang tua. Kalau topinya baru, Anda harus tataruka awal. Dan yang terjadi apa? Benar terjadi. Saya tidak meneruskan pondok pesantrennya orang tua, tapi saya bikin pesantren yang baru. Nah, itu ada kecocokan uraian Takbir Manam Ibnu Sirin dengan seperti yang ada. Itu iya juga sih. Iya, makanya saya bukan katanya, tetapi saya pelaku dalam hal ini dan mengalami sendiri bahwa mimpi yang benar itu adalah sama dengan wahyu. Nabi Ibrahim juga mimpi, Nabi Muhammad mimpi, dan banyak nabi-nabi juga awalnya mimpi. Fir'aun saja juga mimpi. Mimpi apa Fir'aun itu? Mimpi melihat ada 7 gandum yang kurus kering memakan gandum yang subur. 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Nabi Yusuf dipanggil, takbir mimpinya seperti apa, dijelaskan 7 tahun Mesir akan makmur, 7 tahun kemudian akan kekeringan, kurang hujan.
Sampai akhirnya diangkat dia jadi sebagai Menteri Keuangan lah Mesir. Nah itu adalah cerita mimpi semacam itu. Akan tetapi dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa pertama, mimpi yang benar itu mimpi di malam hari, bukan mimpi siang. Kalau siang namanya kembang mimpi. Itu. Kemudian mimpinya itu di malam hari, dan kemudian setelah jam 12 malam. Jadi bukan jam 8 sore ya, bukan jam 10 sore, tapi jam 12 ke atas mimpinya itu. Dan kemudian mimpi itu melekat dalam ingatan kita dalam waktu yang lama. Sampai 2-3 hari sampai seminggu ingat aja mimpi itu. Tapi kalau yang sehari 2 hari lupa, maka kadang-kadang kita kalau tidur kita nyenyak, begitu bangun tidur kita lupa mimpi apa. Saya setiap hari kalau tidurnya lelap, begitu bangun mimpi apa tadi lupa. Ya, apalagi nunggu seminggu. Jadi apa syaratnya? 1 di malam hari, yang kedua di atas jam 12, ketiga melekat dalam ingatan kita, dan ketika kita tidur dalam keadaan baik-baik. Ya, sudah selesai sholat, sudah selesai berzikir dalam keadaan hati yang tenang, damai, jangan habis maksiat. Kalau sorenya habis ngelacur, nggak mungkin mimpi kamu bener. Ya minimal habis sholat sunnah dulu kan gitu. Sebelum tidur ya relaksasi dulu, berzikir dulu dalam keadaan damai, itu semacam itu. Cerita mimpi belum selesai. Sudah setengah jam ya. Kita cukupkan segitu aja mimpi saja. Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.